Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Nah, semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan belajar materi dengan judul Masalah Profesi Keahlian Teknolog Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Dr. Randa Suprayakti, MPD. Tim penyaji dari materi ini ada Endah Sulistiani Tias, Safa Aulada Basra, dan Sultan Rafi Abdillah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, diharapkan teman-teman dapat memahami definisi teknologi pendidikan, definisi profesi dan profesi teknologi pendidikan, lalu dapat memahami tugas dan tanggung jawab serta persyaratan dari profesi teknologi pendidikan. Kemudian dapat memahami kode etik dan etika profesi, serta prospek dan tantangan profesi teknologi pendidikan. Oke teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi teknologi pendidikan, lalu ada definisi profesi dan profesi teknologi pendidikan. Apa itu teknologi pendidikan? Nah, menurut ICT tahun 2004, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis. Studi di sini yaitu berupa penelitian atau pengkajian untuk memperoleh kebenaran. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata profesi yang identik dengan suatu keahlian. Maka dapat disimpulkan profesi yaitu mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Menurut Miyarso, profesi teknologi pendidikan yaitu sebagai tenaga ahli yang mahir dalam membelajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistematik komponen sarana belajar. Sedangkan menurut Sid and Ritchie, profesi teknologi pendidikan meliputi desainer, pengembang, pengguna, pengelola, dan pengevaluasi serta peneliti kegiatan belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada tugas dan tanggung jawab serta persyaratan profesi teknologi pendidikan, kemudian ada kode etik dan etika profesi, serta prospek dan tantangan profesi teknologi pendidikan. Tugas dan tanggung jawab profesi teknologi pendidikan. Berdasarkan konsepsi, teknologi pendidikan dilihat dari 3 perspektif, yaitu sebagai suatu bidang keilmuan, sebagai suatu bidang garapan, dan sebagai suatu profesi yang berlandaskan pada falsafah yang sama. Dan tanggung jawab profesi teknologi pendidikan menurut ICT yaitu tanggung jawab dan kewajiban terhadap individu atau anggota dan masyarakat. Persyaratan profesi teknologi pendidikan yaitu ada pelatihan dan sertifikasi, publikasi ilmiah, kepemimpinan, asosiasi profesi, pengakuan masyarakat, dan kode etik. Kode etik dan etika profesi. Kode etik diartikan sebagai pola atau aturan, sedangkan etika profesi adalah sikap etis kehidupan sebagai pengemban suatu profesi. Kode etik teknologi pendidikan ada 3 seksi, yaitu tanggung jawab dan kewajiban terhadap individu, terhadap masyarakat, dan terhadap profesi. Profesor Dr. Yusuf Hadimiyarso merupakan tokoh nasional yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Pendidikan Indonesia. Salah satu karyanya yaitu buku Menyemai Benih Teknologi Pendidikan yang ditulisnya sejak tahun 1970. Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia berasaskan Pancasila dan menghimpun sumber daya untuk pengembangan teknologi pendidikan. Terdapat 2 konsep yang dihasilkan dari definisi ICT tahun 2004, yaitu teknologi pembelajaran dan teknologi kinerja. Konsep teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek yang menekankan pentingnya proses dan produk. Sedangkan konsep teknologi kinerja adalah bidang kajian yang secara turun-temurun berevolusi. Prospek dan tantangan profesi teknologi pendidikan di abad 21 Revolusi 5.0. Pada era globalisasi, prospek berupa bentuk harapan dan penerapan, sedangkan tantangan berupa bentuk masalah atau problematika. Prospek pada era globalisasi, teknologi pendidikan dirancang untuk memecahkan masalah dunia pendidikan. Dan tantangan pada era globalisasi berupa keterbatasan kemampuan manusia untuk menguasai teknologi.
Prospek dan tantangan profesi teknologi pendidikan di abad 21 Revolusi 5.0 akibat pengaruh penyakit menular terhadap teknologi pendidikan. Wabah penyakit COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi online atau daring. Prospeknya berupa mudahnya memperoleh informasi terutama pada pembelajaran jarak jauh. Serta tantangan berupa kurangnya kesiapan sumber daya, terutama kreativitas guru, dan lingkungan sosial keluarga yang kurang kondusif. Nah, ada tes evaluasi yang bisa teman-teman kerjakan ya. Terima kasih teman-teman, selamat belajar.